Pada video ini, saya akan melaksanakan praktikum mandiri modul 3 kegiatan pembelajaran 3 tentang pencernaan makanan. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini adalah alat tulis dan gambar sistem pencernaan manusia. Tujuan kegiatan ini adalah mengenali organ-organ pencernaan beserta fungsinya, menjelaskan proses pencernaan pada manusia, menyebutkan jenis-jenis nutrisi yang diperlukan tubuh, memberikan contoh makanan bergizi seimbang, serta menjelaskan cara menjaga kesehatan sistem pencernaan. Ketika kita terlambat makan atau tidak makan dalam beberapa jam, tubuh akan terasa lemas, lapar, bahkan pusing. Hal ini terjadi karena tubuh membutuhkan makanan dan minuman sebagai sumber energi untuk melakukan berbagai aktivitas sehari-hari. Sistem pencernaan adalah rangkaian organ dalam tubuh manusia yang bekerja sama untuk mengolah makanan menjadi energi dan zat gizi yang dibutuhkan tubuh. Proses pencernaan dimulai dari mulut hingga sisa makanan dikeluarkan melalui anus. Pada gambar terlihat organ-organ pencernaan manusia yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Selain itu, terdapat juga organ pendukung lainnya berupa hati, kantung, empedu, dan pankreas. Proses pencernaan dimulai dari mulut. Di dalam mulut, gigi menghancurkan makanan menjadi beberapa bagian yang lebih kecil. Lidah membantu mencampur makanan dengan air liur dan mendorongnya menuju kerongkongan. Setelah ditelan, makanan masuk ke kerongkongan. Kerongkongan membawa makanan menuju lambung melalui gerakan otot yang disebut gerak peristaltik. Di lambung, makanan dihancurkan oleh enzim dan asam lambung hingga menjadi seperti bubur. Selain membantu pencernaan, asam lambung juga berfungsi membunuh kuman dan bakteri yang masuk bersama makanan. Selanjutnya, makanan masuk ke usus halus. Di usus halus terjadi penyerapan berbagai nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Nutrisi tersebut kemudian diubah menjadi energi dan disalurkan ke seluruh tubuh. Sisa makanan yang tidak terserap akan masuk ke usus besar. Di organ ini, air diserap kembali sehingga terbentuk feses atau kotoran. Feses tersebut kemudian disimpan sementara di rektum sebelum dikeluarkan melalui anus. Selain organ utama, terdapat organ pendukung pencernaan. Hati menghasilkan empedu untuk membantu mencerna lemak. Kantung empedu berfungsi menyimpan empedu yang dihasilkan hati, sedangkan pankreas menghasilkan enzim yang membantu proses pencernaan makanan. Berdasarkan gambar proses pencernaan, makanan masuk melalui mulut, kemudian menuju ke kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan akhirnya dikeluarkan melalui rektum dan anus sebagai feses. Tubuh memerlukan berbagai nutrisi agar dapat tumbuh dan berfungsi dengan baik. Nutrisi yang dibutuhkan antara lain protein, karbohidrat, lemak, vitamin, serat, dan air. Protein berfungsi membantu pertumbuhan dan perbaikan jaringan tubuh. Sumber protein antara lain telur, ikan, daging, dan kacang-kacangan. Karbohidrat merupakan sumber energi utama bagi tubuh yang dapat diperoleh dari nasi, kentang, jagung, roti, dan umbi-umbian. Lemak berfungsi melindungi organ tubuh dan membantu penyerapan vitamin. Sumber lemak antara lain daging, ikan, susu, dan kacang-kacangan. Vitamin banyak terdapat pada buah dan sayuran. Vitamin membantu menjaga kesehatan tubuh dan melindungi tubuh dari penyakit. Serat berfungsi menjaga kesehatan usus dan membantu memperlancar buang air besar, sedangkan air membantu proses pencernaan, pembentukan air liur, dan menjaga keseimbangan cairan tubuh. Pada piramida nutrisi terlihat bahwa makanan sumber karbohidrat seperti nasi, roti, kentang, singkong, dan gandum merupakan jenis makanan yang paling banyak dibutuhkan tubuh. Selain itu, tubuh juga memerlukan buah-buahan, sayur-sayuran, protein dari ikan, daging, telur, dan kacang-kacangan. Sementara makanan manis, minyak, dan mentega sebaiknya dikonsumsi dalam jumlah yang lebih sedikit. Contoh menu makanan bergizi seimbang terdiri atas karbohidrat sebagai sumber energi, protein dan lemak untuk pertumbuhan, vitamin dan mineral dari buah dan serta sayuran, serta serat yang membantu menjaga kesehatan pencernaan. Untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan, kita perlu mengonsumsi makanan bergizi seimbang, menghindari makanan yang terlalu berminyak atau pedas, mengunyah makanan secara perlahan dengan baik, minum air putih yang cukup, dan berolahraga secara teratur.
Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem pencernaan berfungsi mengolah makanan menjadi energi dan zat gizi yang dibutuhkan tubuh. Organ-organ pencernaan bekerja sama mulai dari mulut hingga anus. Dengan mengonsumsi makanan bergizi dan seimbang, serta menerapkan pola hidup sehat, kesehatan sistem pencernaan dapat terjaga dengan baik sehingga tubuh tetap sehat dan bertenaga. Demikian praktikum pencernaan makanan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.